Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi. Pada saat skor seperti ini sudah ada rekan Rory Asyari yang akan melaporkan untuk Anda. Rory, apakah ada keterangan yang disampaikan oleh pihak pemohon, termohon atau terkait mengenai hasil sidang pada sesi sebelum break ini? Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, Zilvia, rangkuman dari apa yang tadi disampaikan oleh salah satu saksi. Ini merupakan saksi pertama yang tadi bersaksi hampir 3 jam begitu, dan ini satu dari 15 saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Namanya adalah Agus Maksum. Dia merupakan tim sukses dari Paslon 02 dan bertugas di KPU Nasional sebagai ahli dari Paslon 02 dalam hal DPT. Jadi tugasnya adalah memberikan masukan kepada KPU menurut perspektif dari Paslon 02 terkait dengan DPT. Nah, di sini Agus menceritakan bahwa ada DPT invalid sebanyak 17,5 juta, di mana ini memiliki tanggal lahir yang beragam begitu, yang satu seragam maksudnya. Yang lahir pada 1 Juli menurutnya ada 9,8 juta, kemudian lahir pada 31 Desember adalah 5,3 juta, dan DPT yang lahir pada 1 Januari adalah 2,5 juta orang. KPU beralasan kenapa memberikan 3 tanggal ini dikarenakan banyak orang atau sebanyak jumlah yang disebutkan tadi 17,5 tidak mengetahui tanggal lahirnya. Sementara pihak dari saksi mengatakan bahwa dia menerima alasan KPU itu, tapi yang tidak dia terima adalah jumlah yang mencapai 17,5 juta DPT. Nah, saya akan menanyakan kepada 2 orang yang ada di samping saya. Ada Mas Taufik Basari yang merupakan anggota tim kuasa hukum dari TKN atau pihak terkait, dan juga Zainil Arifin Muhtar, pakar hukum tata negara, terkait dengan apa yang dianalisa terkait dengan kesaksian dari saksi. Saya akan ke Mas Tobas lebih dahulu. Mas Tobas, dari apa yang tadi disampaikan saksi, Anda juga mencecar tadi dengan sejumlah pertanyaan. Cukupkah ini meyakinkan menurut Anda bagi para hakim bahwa memang terjadi DPT invalid 17,5 juta? Justru keterangan saksi dalam persidangan tadi semakin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya persoalan DPT yang tidak valid, ya kalau kita pakai istilah itu tidak benar, ya karena ini adalah sesuatu hal yang dikesankan bahwa ini heboh, bahwa ini wow dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tadi sudah dikatakan baik oleh saksi maupun dalam proses tanya jawab tadi, bahwa memang betul pasangan 02 mempermasalahkan itu ke KPU, dan kemudian KPU menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi, mengajak juga para pihak untuk melakukan itu, dan sudah ada hasilnya. Namun sayangnya meskipun sudah ada hasil dari verifikasi KPU itu, tetap saja pasangan 02 tidak mau menerimanya, kan gitu. Kemudian juga terkait dengan tanggal lahir misalnya. Sebentar Mas, artinya sudah ada penjelasan dari KPU dan akhirnya argumentasi itu menurut Anda tetap dipaksakan oleh 02? Iya betul, jadi sebenarnya meskipun sudah dijawab, sudah dilakukan satu tindak lanjut dari apa yang menjadikan keberatan mereka, tapi tidak mau diterima hasilnya, tidak mau diterima penjelasan tersebut, dan sampai dibawa-bawa ke Mahkamah Konstitusi ini. Nah, termasuk juga soal tanggal lahir, ya, yang juga sudah dikonsultasikan, ditanyakan kepada Dukcapil, sudah dijelaskan bahwa memang ada peraturannya dan sebagainya. Tapi tetap saja mereka menerima bahwa itu alasannya memang masuk akal, tapi tetap saja tidak mau menerima hasilnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kekehnya atau bersikukuhnya pasangan 02 terhadap suatu hal yang sebenarnya sudah jelas, tapi tetap didengung-dengungkan menjadi suatu masalah. Kalau Mas Uceng sendiri melihat apa yang disampaikan oleh saksi tadi, apakah cukup meyakinkan bagi Anda, Mas, bahwa ada DPT invalid 17,5 juta, dia sudah bertemu dengan KPU, namun menurut dia tidak ada tindak lanjut atau follow up dari KPU? Apa tanggapan Anda? Sebenarnya kan bayangan saya harusnya 2 level nih yang harus dibicarakan. Pertama, level pertama itu adalah betulkah angka 17 juta itu tadi ada, ya. Dan ini tentu adalah perdebatan oleh KPU. Perdebatan soal bagaimana cara menghitungnya, kenapa bisa lahir 17 juta. Termasuk perdebatan soal apakah itu sudah diverifikasi dan sudah diklarifikasi. Nah, perdebatan itu sesungguhnya harusnya bisa lebih sederhana dan selesai menurut saya tadi. Jadi apakah 17 juta itu sudah diverifikasi, sudah selesai, apakah bahwa soal diterima atau tidak kan soal lain. Tapi bukti-bukti sederhana, misalnya bukti apakah kedua pihak menandatangani berita acara bahwa menyetujui DPT dan lain-lain sebagainya, itu akan menjadi bukti penting untuk melihat apakah memang ada persoalan itu. Karena kalau dipaksakan, menurut saya ini kan persoalan perspektif akhirnya. Perspektif KPU mengatakan sudah selesai dengan metode caranya dia, sedangkan saksi mengatakan dia punya metode yang berbeda melihat kekeliruan KPU dan menilai itu tidak tepat, dan karenanya memaksakan untuk mengatakan bahwa 17 juta itu tetap ada
ada pembengkakan. Menurut saya harusnya di level pertama itu. Yang kedua, maka kalaupun terjadi kesalahan administrasi KPU itu, maka level kedua yang harus dibicarakan dengan detail adalah penggunaannya. Apakah menguntungkan 01 atau tidak? Persis, pertanyaannya adalah apakah 17 juta itu tercantum di dalam orang yang memilih, di DPT orang yang memilih, dan apakah mereka memilih dan pilihan mereka menguntungkan 01. Itu menjadi pertanyaan kedua yang tidak. Artinya kalaupun misalnya saja ada kemudian ditemukan data invalid 17,5 juta itu, tapi ternyata tidak ada korelasi menguntungkan 01, menurut Anda gimana, Mas? Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik nanti. Apakah ada pembengkakan, misalnya ada pembengkakan 17 juta, lalu pertanyaannya apakah itu terpakai untuk proses pemilihan. Dan kalau proses pemilihan pun terpakai, maka pertanyaan paling menariknya adalah apakah bisa dipastikan 17 juta itu semuanya memilih 01? Dan ini yang tidak terjawab tadi, Mas? Ya, ini yang tidak terjawab tadi. Jadi tadi sudah dikatakan sendiri oleh saksi ketika ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, apakah dia mengetahui bahwa nama-nama yang diduga invalid datanya ini ketika tanggal 17 April menggunakan haknya untuk melakukan pemilihan di TPS. Dia menjawab tidak tahu, memang tidak diketahui datanya. Jadi sebenarnya yang jadi persoalan adalah kan selama ini yang selalu dengung-dengungkan termasuk juga dalam permohonan adalah soal kecurangan. Termasuk juga persoalan DPT ini juga dianggap sebagai kecurangan. Kalau namanya kecurangan seolah-olah kan ada satu tindakan, ada suatu upaya untuk melakukan rekayasa terhadap DPT untuk menggunakan 01. Tadi seperti dikatakan Mas Zainal Arifin Mohtar tadi bahwa itu harus dibuktikan. Ya kalau tidak, dia tidak bernilai sama sekali dalilnya. Nah, tapi tadi juga ada yang menarik dalam persidangan soal penggunaan diksi. Ini juga saya merasa harus diluruskan juga. Tadi dikatakan kakak yang manipulatif, KTP palsu, pemilih siluman. Nah, ini kan akan memframing bahwa seolah-olah misalnya manipulatif berarti ada seseorang yang melakukan rekayasa data dan sebagainya. Kalau palsu berarti memang ada seseorang membuat kepalsuan ini. Tapi kenyataannya tadi ternyata akhirnya sudah dikonfirmasi penggunaan diksi itu ya memang penggunaan diksi yang hanya untuk membuat seolah-olah ini ada suatu hal yang negatif. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Tapi saya akan mengajak berbincang Hashim Ashar yang merupakan komisioner KPU yang tadi juga menjawab dan juga memberikan pertanyaan kepada saksi. Mas Hashim, boleh bergabung bersama kami di sini. Mas Tobas, kita ketemu lagi nanti.